Kali ini gue bakal bawain film India tentang perselisihan antara negara yaitu India dan Pakistan. Jadi gak usah lama-lama lagi, ajak kakek nenek uyut cicit kalian untuk menonton di channel ini. बांग्ला राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों की बगावत, उनकी गुरिल्ला फौज मुक्ति बाहिनी से Berlatar pada bulan November tahun 1971, di mana pada saat itu Presiden Pakistan mulai kehilangan pengaruh di Pakistan Timur akibat dari kelompok gerakan kemerdekaan yang didukung penuh oleh India yang terus memberontak melakukan perlawanan. Akhirnya, sang presiden menyuruh angkatan bersenjatanya agar melancarkan operasi Searchlight untuk menumpaskan seluruh kelompok separtis dan para simpatisan India yang ada di sana. Imbas dari operasi ini menyebabkan kekerasan massal, pelanggaran HAM, dan eksodus jutaan warga Pakistan Timur ke India, sehingga membuat hubungan India dan Pakistan akhirnya kembali memanas. भारत पाकिस्तान के तेवर भी एक दूसरे पर Di markas Pakistan sendiri, para petinggi militer sedang merencanakan strategi agar bisa menghancurkan kapal induk yang menguasai wilayah lautan India, supaya mereka bisa menggunakan jalur itu untuk mengirimkan perbekalan senjata ke wilayah Pakistan Timur. Pagi harinya, tim intelijen India terlihat sedang bekerja keras menguraikan sandi komunikasi rahasia pihak Pakistan, yang rupanya mereka telah mengirimkan kapal selam terbaik mereka, yaitu kapal selam Ghazi, yang dipimpin oleh Kapten Rozak untuk menenggelamkan kapal induk India. का इस्तेमाल तो सिर्फ स्पेशलाइज्ड नेवल वेसल्स में होता है। हमें इस एरिया पर नजर रखनी होगी सर। Merespon hal itu, petinggi militer India mengerahkan kapal selam mereka yaitu S-21 untuk misi pengintaian kapal selam musuh. Tapi masalahnya S-21 dikepalai oleh Kapten Ravinja yang merupakan pembangkang dan tak patuh aturan protokol penyerangan, yang membuat mereka menjadi khawatir jika si kapten akan bertindak gegabah dalam menjalankan operasi ini. Sir, it will trigger a war. लेफ्टिनेंट कमांडर अर्जुन का Dan kisah akan berfokus kepada seorang kapten tegas dan disiplin bernama Jun, yang pada saat itu ditugaskan untuk mendampingi Kapten Ravinjai agar bisa menjadi penyeimbang dalam menjalankan operasi ini. Dan setelah kunci torpedo diberikan ke masing-masing kapten, mereka pun langsung menjalankan rahasia ini. I hope इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Setelah menyelam beberapa meter di bawah permukaan laut, Ravinjai memanggil bawahannya bernama Puraj untuk melakukan simulasi serangan darurat agar ia mengetahui kemampuan para awak kapal tersebut. Tapi sayangnya hasil dari latihan itu membuat Ravinjai kecewa karena para kru kapal sangat lambat dalam bertugas, sehingga ia memarahi Puraj dan menyuruhnya untuk terus berlatih para bawahannya itu. टर्मिनेट दिस ड्रिल। Yes, sir. Yes, sir. Melihat hal itu, Arjun menghampiri Puraj lalu mengatakan bahwa dari dulu watak angkuhan Vijay memang tidak pernah berubah. Ia juga pernah disekor selama 2 tahun akibat menampar bawahannya. Namun di sini Puraj mengatakan bahwa kaptennya itu melakukan hal benar karena bawahannya yang ditampar itu mendapatkan medali penghargaan di kemudian hari. कैप्टन रणविजय वही करते हैं जो सही होता है। He's always right. Singkat cerita, setelah melakukan pencarian di beberapa titik koordinat, Puraj pun menyimpulkan bahwa misinya telah berhasil karena selama ini mereka tak kunjung menemukan kapal selam musuh. Tapi di sini Ravinjai yang sudah berpengalaman pun tidak berpuas diri karena insting tajamnya mengatakan ada sesuatu yang janggal di balik semua ini. Dan benar saja, selang beberapa menit terdengar suara menggema di atas permukaan laut, yang ternyata itu adalah serangan dari kapal selam Ghazi yang telah meledakkan kapal India. Vijay
Vijay menyuruh Puraj untuk menaikkan kapalnya ke permukaan agar mereka bisa melaporkan serangan tersebut ke markas pusat. Dan setelah di atas, ternyata di balik puing-puing kapal yang sudah hancur terdengar suara rintihan kesakitan dari seorang bocil dan wanita yang masih selamat. Sehingga Arjun dengan aksi heroiknya langsung menyelamatkan mereka. Saat itu juga लेकिन ऑफिसर अर्जुन बाहर situasi menjadi tegang tak kala Vijay memberi Arjun waktu 90 detik untuk menyelamatkan warga sipil karena ia takut menjadi target selanjutnya kalau terus berada di permukaan. Dan setelah berjuang sangat keras, akhirnya Arjun berhasil menyelamatkan mereka berdua tepat sebelum gada kapal ditutup. Tan Vijay yang tahu betul bahwa musuhnya bukan pengecut pun langsung mencium bahwa ada kejanggalan atas serangan yang telah mereka lakukan. Dan setelah melakukan kontak sonar, akhirnya ia menyadari bahwa serangan kapal dagang hanya pengalian semata karena sekarang musuh sedang menuju pelabuhan lain untuk melakukan penyerangan. Target is Visakhapatnam. Plot all coordinates to Vizag. Let's move west immediately. Aye, sir. Dengan penuh nafsunya, Vijay memerintahkan Puraj untuk menyerang kapal Ghazi dengan torpedonya. Tapi di sini Arjun tidak menyetujuinya karena mereka harus mendapat izin dulu dari markas pusat. Sehingga Puraj tidak bisa berbuat apa-apa karena dia harus mengantongi persetujuan dari dua kapten ini untuk melakukan penyerangan. मुझे इंडियन नेवी के रूल्स फॉलो करने के लिए भेजा गया है सर। आपके यही फर्क है सर हम में और रोग फोर्सेस में। Tak habis akal, Vijay pun memerintahkan Puraj untuk menginstruksikan latihan darurat dengan kapal selam Ghazi yang menjadi targetnya. Dan mau tidak mau, Arjun harus memberikan kunci torpedonya karena sekarang mereka sedang dalam mode latihan. Tapi sayangnya tembakan mereka harus meleset dari target kontak. 3, 2. कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ सर। Rapinja yang tak kenal menyerah pun akhirnya menyuruh Puraj untuk menyelam ke kedalaman 300 meter agar mereka bisa melanjutkan pemburuan. Namun di sini Arjun lagi-lagi menghentikan Rapinja karena keputusannya itu bisa menghancurkan kapal selam mengingat tekanan laut di bawah sana sangatlah tinggi. Terjadi ketegangan di antara dua kapten ini karena Rapinja tetap kekeh ingin menyelam. Tapi setelah Puraj melaporkan bahwa mereka harus segera ke permukaan untuk melakukan perbaikan, akhirnya Rapinja pun menghentikan pengejarannya. Sir, we have to surface. This is an emergency, please, sir. We dive deep. Di saat para kru sedang memperbaiki kapal selamnya, di sini Puraj mendatangi Arjun untuk menceritakan alasannya mengapa selama ini Rapinja selalu bertindak tanpa menunggu perintah pusat, karena rupanya masa lalu kelam sang ayah yang menjadi korban atas kelambatan pusat membuatnya tidak lagi percaya pada komando di balik meja. Baginya kini medan tempur lebih jujur daripada keputusan pusat yang tidak mengetahui kondisi di lapangan. कि रात को ही सरप्राइज अटैक करते हैं, बार-बार मैसेज भेजा। Sementara itu, Kapten Rojak yang sudah mengetahui bahwa kini mereka sedang diburu pun langsung memerintahkan bawahannya untuk segera pergi dari sana. Namun sebelum itu, ia mengirim titik koordinat dengan jelas ke pihak India dan memasang ranjau laut agar bisa meledakkan musuh saat mereka melakukan pengejaran. एहसास दिला दो कि हम लोग कहाँ हैं।
Tak butuh waktu lama, pihak India yang menangkap sinyal itu pun langsung memeriksa lokasi tersebut. Tapi sialnya mereka malah menghantam ranjau laut yang telah dipasang oleh Pakistan sehingga It's a trap. Change course. Diwali, change of course. Akibat dari ledakan itu membuat kapal selam mereka mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan sayangnya Kapten Rapinjai harus tewas di tempat sehingga mau tidak mau Arjun harus menggantikan kekosongan pemimpin di kapal tersebut. ये ठीक तो है? अपने सफर की जिम्मेदारी तुम। और सर, पोर्ट प्रोपेलर भी डिस्लॉन्च हो गया है। लेकिन कंप्रेस कैसे ऊपर जा सकता है? Sebelum berangkat di sini Arjun memberikan motivasi untuk memompa semangat para kru kapal yang kini mulai down, dan setelah semua jiwa kastria mereka mulai bangkit, Arjun pun mulai memerintahkan para kru agar meledakkan ranjau laut yang masih tersisa secara manual untuk memancing musuh agar kembali mendekati lokasi mereka. एक और माइंड ब्लास्ट। इसका मतलब इंडियन Sesuai dengan prediksi Arjun, kapal selam Pakistan akhirnya berbalik arah menghampiri mereka untuk mengecek keadaan di sini. Kapten Arjun pun langsung memerintahkan bawahannya untuk menembak satu torpedo ke kapal musuh. Tapi sialnya ternyata Kapten Rojak yang sudah ahli pun bisa memprediksi hal tersebut dan langsung membelokkan kapalnya dari jalur torpedo. अगर दूसरा माइंड ब्लास्ट उनकी कोई चाल थी, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने कोर्स चेंज कर लिया। न्यू कोऑर्डिनेट पोर्ट 280 डिग्रीज। Akibat dari manuver itulah kapal selam Pakistan kini mendapatkan posisi yang lebih strategis untuk melakukan penyerangan. Dan setelah mempersiapkan torpedonya, sang Kapten Rojak dengan sangat percaya diri langsung menembakkan saat itu juga. प्रोग्राम जनाब। शूट। Kapal selam Kapten Arjun kini hanya bisa naik turun karena memang baling-baling kapalnya sudah hancur secara cepat. Ia pun memerintahkan untuk segera menyelam ke kedalaman 190 meter agar mereka bisa menghindari tembakan itu. Lagi-lagi, Arjun dan teman-teman dibuat kerepotan tak kala musuh mengirimkan 2 torpedo sekaligus. Dan setelah torpedo itu semakin mendekat, sang kapten menyuruh bawahannya untuk segera menaikkan kapalnya. Mengetahui torpedonya selalu saja meleset, Kapten Rojak yang sudah muak pun langsung mengkalkulasikan penyerangan agar serangannya bisa tepat sasaran. Dan dengan percaya diri, ia dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk meluncurkan 3 torpedo sekaligus. 3 टॉर्पेडो लॉन्च किया सर। डेप्थ 100, 150, 200 सर। Menyadari serangan mematikan yang akan mereka hadapi, di sini Kapten Arjun mencoba untuk menenangkan para krunya agar tidak panik, meskipun kemungkinan selamatnya sangatlah kecil. Dan setelah kondisi mereka sudah membaik, ia pun memerintahkan bawahannya untuk segera menyelam ke kedalaman 125 meter dan berhenti di titik itu sehingga 150
Dan ya, lagi-lagi Arjun dan teman-teman masih bisa selamat dari kematian itu meskipun dengan kondisi kapal yang sudah parah dan hanya mengandalkan insting ketajaman dari seorang kapten yang di tengah euforia itu, Kapten Arjun mengatakan untuk tidak berpuas diri karena semua ini belum berakhir. 350 meters मतलब आपस seabed. Karena sekarang mereka hanya bisa mengoperasikan kapal dengan cara naik turun. Di sini, Kapten Arjun menyuruh rekan-rekannya agar menyanyikan lagu kebangsaan India untuk memprovokasi pihak Pakistan supaya mereka bergerak menuju jalur torpedo dan sesuai prediksi, akhirnya pihak Pakistan terpancing dan mendekati kapal selam mereka untuk menembakkan torpedonya. बोट को 20 डिग्रीज पर टिल्ट करके सीधा सामने से लागे। Sir. हेड ऑफ। They're turning. 180 start. सरफेस द बोर्ड इमीडिएटली। प्रोग्राम फॉरवर्ड torpedo. Forward torpedo. Karena kapal mereka tidak bisa meluncurkan torpedo secara otomatis, di sini Kapten Arjun nekat bertaruh nyawa dengan cara pergi keluar kapal untuk meluncurkan torpedonya secara manual. Dan akhirnya tembakan dari kedua belah pihak pun meluncur dengan sangat cepat sehingga ya, akhirnya tembakan dari kapal selam India berhasil meluluhlantahkan kapal yang digadang-gadang menjadi momok menakutkan di dunia perlautan. Tapi untuk sekarang mereka masih belum bisa tenang karena sang kapten masih berada di luar. Open कर दे सर। Depth 130 meters sir। No, not now. Wait. Saat kapal selam perlahan muncul ke permukaan, senyum penuh di wajah para kru karena sang kapten yang diperkirakan takkan selamat akhirnya datang kembali. Meskipun dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan.